Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video roleplay tentang video aplikasi wabah DBD. Ya, baik kita mulai saja. Di sini saya Muhammad Erwin Andriawan sebagai Kepala Puskesmas Martapura yang akan memimpin acara ini. Dan di sini saya akan memperkenalkan rekan saya, Muhammad Wildani sebagai Kepala Desa Martapura yang akan membantu kita untuk menangani wabah penyakit DBD ini. Dan di sini juga ada rekan saya, Muhammad Rasta Peren Pasya, sebagai advokator, dan Saudara Lukmanul Hakim sebagai masyarakat. Ya, saya persilahkan kepada Saudara Lukman sebagai masyarakat untuk menceritakan tentang masalah yang sedang terjadi dan dirasakan oleh warga desa Martapura ini terkait wabah penyakit DBD yang dialami anak-anak di desa Martapura. Ya, saya Muhammad Lukmanul Hakim. Di sini saya sebagai perwakilan dari Desa Martapura ingin menyampaikan apa yang baru-baru ini menimpa kami. Sebagai contoh, adik saya sendiri yang masih balita terkena demam berdarah. Saya bawa ke rumah sakit, tapi adik saya itu tidak tertolong. Terus setelah kejadian itu, malah bertambah anak-anak yang lain yang menjadi korban karena DBD. Saya lihat tidak ada upaya apa-apa dari pemerintah setempat. Makanya saya dan warga lain ingin sekali pemerintah turun tangan biar tidak ada lagi warga terutama balita yang jadi korban lagi. Ya, terima kasih sudah menceritakan masalah yang dialami oleh adik. Iya, sama-sama Pak. Baiklah, selanjutnya kepada advokator, saya persilahkan menyampaikan pendapat maupun cara untuk menangani masalah yang sedang dialami warga ini. Ya, berdasarkan masalah kesehatan yang terjadi di Desa Martapura ini, kami terdorong untuk membuat suatu gerakan yang dapat mencegah wabah DBD, yaitu dengan gerakan 3M. Nah, sebelum kami menjelaskan gerakan 3M, rencananya besok di Desa Martapura akan dilakukan fogging untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa, juga akan dibagikan di bak mandi penampungan air. Diharap masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum petugas fogging datang. Baik Pak, terima kasih. Kami akan mempersiapkannya. Baiklah, kita akan membahas mengenai gerakan 3M. Gerakan 3M adalah menutup, menguras, dan mendaur ulang. 3M yang pertama adalah menutup. Maksudnya menutup adalah segala tempat yang bisa menampung air baik di dalam maupun di luar rumah. Jika tidak diperlukan, balik wadah-wadah yang bisa menampung air di luar rumah agar tidak tergenang air hujan. Nyamuk betina memanfaatkan air yang tergenang sebagai tempat bertelur. 3M yang kedua adalah menguras. Uraslah tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, akuarium, dan vas bunga 1 hingga 2 kali seminggu. Siklus metamorfosis nyamuk mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa berlangsung selama 8-10 hari. Dengan mengosongkan tempat-tempat penampungan air secara berkala dan memutus siklus hidup nyamuk. Dan 3M yang terakhir adalah mendaur ulang. Dahulu memang 3M terakhir itu mengubur, namun mengenai tindakan mengubur barang bekas sebenarnya dapat diikuti dengan aksi menggunakan kembali atau mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai. Hal ini dikarenakan kemampuan terurai barang bekas di dalam tanah membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Dengan begitu, penguburan barang malah dapat menyebabkan limbah baru di masa mendatang. Pencegahan DBD dengan 3M+ bertujuan untuk menghindari gigitan nyamuk dan mencegah nyamuk bersembunyi di rumah. Ikuti cara-cara sederhana berikut ini untuk mengaplikasikan 3M+. Pasang kasa nyamuk di pintu dan jendela dan gunakan kelambu saat tidur. Gunakan semprotan anti nyamuk
terutama di kolong meja dan tempat tidur, serta di belakang furnitur. Oleskan lotion anti nyamuk pada kulit ketika berdiri di tempat terbuka. Biarkan matahari masuk secara semaksimal mungkin. Bersihkan kaca secara rutin. Bersihkan kaca jendela yang buram agar sinar matahari tidak terhalang. Bersihkan secara rutin semua tirai dan karpet yang mengumpulkan debu. Ingatlah bahwa nyamuk suka bersembunyi di barang-barang berdebu. Jika memiliki kebun, tanaman tumbuh-tumbuhan yang berbau tidak disukai nyamuk, misal serai, kemangi, dan lavender. Kosongkan rumah dan gudang sebisa mungkin dari barang-barang yang tidak diperlukan untuk menghilangkan tempat-tempat nyamuk bersembunyi dan agar rumah menjadi lapang. Jangan biarkan baju dan handuk menggantung terlalu lama. Handuk dan baju kotor merupakan tempat yang digemari nyamuk karena nyamuk suka aroma tubuh manusia. Cuci baju kotor dan handuk secara berkala. Dan kami harap dengan adanya gerakan 3M ini, kejadian ini tidak akan terulang kembali. Semoga Bapak Wildan selaku Kepala Desa dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Terima kasih untuk advokator yang sudah menyampaikan cara dan solusi untuk menangani wabah penyakit DBD ini. Saya sangat memberikan apresiasi karena program yang sudah disampaikan sangat bagus untuk bisa dilakukan dalam pencegahan DBD ini. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari Bapak Wildan sebagai Kepala Desa. Saya persilakan Bapak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada semua masyarakat yang telah hadir pada kesempatan ini. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada advokator dalam kesempatan kali ini telah bersedia menyampaikan mengenai cara dan solusi untuk menangani wabah penyakit di Desa Martapura ini. Saya berharap dengan adanya kegiatan advokasi ini kita bisa bersama-sama ikut mencegah wabah DBD, yaitu dengan cara seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh advokator kita dengan gerakan 3M. Karena seperti kita tahu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum wabah ini terjadi berkelanjutan, alangkah baiknya kita mencegahnya lebih dini supaya tidak terjadi untuk kedua kalinya. Nah, supaya gerakan ini tetap berkelanjutan, nanti insya Allah saya akan buat anggaran tersendiri. Sebelum ke gerakan 3M, besok juga saya berencana untuk menghubungi pihak yang akan melakukan fogging. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita bisa melakukan fogging sebagai langkah awal untuk mencegah wabah DBD ini. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya dari semuanya. Mungkin sekian dari saya sebagai Kepala Desa. Terima kasih untuk semuanya dan juga khususnya untuk advokator dan Kepala Puskesmas yang telah memfasilitasi kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kades atas keputusannya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Pak Kades dan rekan-rekan advokator yang telah menyampaikan pendapat maupun cara untuk sama-sama membantu desa kami menghadapi wabah penyakit DBD ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga warga desa Martapura ini bisa terhindar dari penyakit DBD. Lalu, terima kasih kepada warga yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan ini dan mau bekerja sama dengan kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan sebagai Kepala Puskesmas. Saya berharap warga desa Martapura dan kita semua bisa diberikan kesehatan. Amin. Jika ada kata yang kurang berkenan dan ada pembicaraan yang menyinggung, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.